Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan bisa berlaku seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal, amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin membahas tentang kenapa sih kok kita bisa kena sakit lambung itu ya. Nah, jadi begini-begini teman-teman. Saya ini beberapa hari itu mengingat ya, karena saya memang sudah banyak aktivitas, karena saya banyak aktivitas jadi saya jarang-jarang upload video. Tapi sambil merenung, sambil saya ingat-ingat, kenapa kok bisa sakit lambung? Apakah sakit lambung ini datangnya tiba-tiba, ataukah sakit lambung itu gara-gara kesalahan makan sesuatu yang buruk? Ternyata bukan. Kalau menurut saya, yang saya alami waktu itu, awal mula gejala saya sakit lambung itu nafas jadi pendek. Jadi sebelum kena anxiety disorder, sebelum lambung itu sakit, sebelum kenal yang namanya reflux, sebelum berkenalan yang namanya heartburn, dada terbakar, asam lambung naik ke atas, saya belum kenal itu kala itu. Belum kenal sama sekali. Yang ada hanya perut perih sama begah, hanya itu aja. Hanya dua itu aja yang nggak begitu nyeremin kan. Apalagi nggak ada anxiety disorder kala itu, jadi nggak nyempromin sama sekali. Ternyata saya ingat-ingat lagi, jadi 2 tahun sebelum saya kena anxiety itu, saya pernah mengalami jantung berdebar ketika habis minum kopi. Itu saya inget-inget, kemarin itu nongkrong-nongkrong itu ada yang ngingetin gitu loh. Dulu apa namanya, berani banget gitu loh. Wah, jantung berdebar, minum kopi lagi deh. Sensasinya keren ini ya dulu. Karena tidak ada anxiety disorder, jadi ya enjoy aja, jantung berdebar pun nggak ada masalah. Dibuat minum air putih sambil bercanda, hilang dengan sendirinya kala itu. Jadi teman-teman ya, sakit lambung itu sebenarnya sudah lama sekali dan gejalanya itu memang tipis-tipis, dan kita karena tidak ada anxiety kita tidak paham. Kita tidak tidak menyadari bahwa kita ini sudah mulai gejala sakit lambung. Sebenarnya sudah sakit lambung itu, tapi kita tidak menyadari karena tidak ada kecemasan berlebih. Kita hanya enjoy aja melakukan aktivitas sehari-hari dan tetap makannya nggak teratur, tetap minum kopinya banyak, tetap makan makanan sampah dan lain-lain segala macam itu. Kalau menurut saya itu tadi, sebenarnya warning itu sudah ada dari awal-awal atau jauh hari, cuman kita tidak mengindahkan karena kita tidak ada anxiety disorder. Yang saya rasakan kala itu yaitu tadi, yang parah, dari yang mulai perih, terus begah, setelah itu ada jantung berdebar. Nah, ini sudah mulai gejala. Tubuh itu sudah memberikan warning, tapi kita menepis warning tersebut. Kita acuh dengan warning tersebut. Kita tidak menghiraukan warning tubuh tersebut. Akhirnya tubuh memberikan warning yang lebih dahsyat berupa serangan panik atau panic attack. Barulah kita takut ketika kita kena serangan panic attack. Nah teman-teman, kalau yang baru kena serangan panic attack sekali aja nggak ada masalah ya, kembalinya bisa lebih mudah. Kalau seperti saya ini bisa pernah kena panic attack 3 kali. Jadi ada unsur trauma yang membuat munculnya anxiety disorder, kecemasan berlebih. Itu yang jadi tumbuh akhirnya ketika sudah pernah mengalami panic attack selama 3 kali. Saya setahun sekali mengalami panic attack. Pertama 2019 saya tidak menyadari, 2020 saya tidak menyadari, 2021 saya tidak menyadari, begitu 2023 baru saya menyadari bahwa itu sangat menakutkan dan muncullah anxiety disorder. Dan ketika sudah ada anxiety disorder itu selesainya lama bos, lama sekali. Dan perlu diketahui oleh teman-teman ya, teman-teman itu ketika sakit lambung jangan berharap bisa sembuh dengan cepat lah. Sampean itu dapat warning dari tubuh itu sudah lama sekali, dan sampean tidak mengindahkan warning tersebut. Ketika sampean sudah sakit lambungnya sudah mulai parah, dispepsia fungsional, dan ketika ketrigger dari pikiran saja sampean lambungnya sudah bermasalah, itu penyembuhannya itu sangat lama. Perlu disadari, yang dibutuhkan adalah sampean sadar bahwa sampean itu sakit lambung. Sakit lambung itu sembuhnya agak lama. Terus sampean harus ikhlas dengan apa yang terjadi. Sampean lakukan saja, sudah jalani. Ketika ada penurunan kualitas tubuh itu sampean jalani aja, sampean
bikin enjoy aja, tidak usah dipikir. Karena memang begitu. Karena ketika lambung itu sakit, sampean itu mengalami beberapa hal yang memang menakutkan. Kadang jantung berdebar, kadang keliengan. Yang keliengan itu parah ya. Terus ada sebah, ada mual, ada reflux, ada heartburn, ada macam-macam lah, ada macam-macam. Dan yang paling susah lama sembuhnya itu adalah lemes. Tenaga kita tidak bisa seperti orang normal. Tenaga kita itu berangsur membaiknya itu seiring berjalannya dengan baiknya lambung kita. Semakin kita menjaga pola makan kita, lambung kita semakin membaik, dan tenaga tubuh kita itu jadi akan semakin meningkat sedikit-sedikit. Kalau sampean yang lagi hanya jalan kaki aja ngos-ngosan, itu parah, lambungnya sampean itu parah. Ditambah dengan kecemasan, semakin memperburuk keadaan kita, lambung kita. Karena serem banget memang, sakit lambung itu serem banget, sampai dada sesak nafas, hidung mampet, terus dan lain-lain lah, banyak sekali permasalahannya. Saya agak lupa, saya memang sudah lama ya. Jadi yang saya lakukan kala itu, saya mencoba untuk flashback. Saya mencoba untuk flashback, saya ingat-ingat betul. Ternyata teman-teman, saya membutuhkan 1 tahun untuk belajar berjalan. Saya hanya kena sinar matahari dulu. Begitu ada keringat, baru saya bisa jalan. Itu pun hanya 500 meter atau sekitar 300 langkah kaki mungkin. Terus setelah itu saya tingkatkan di 2 bulan berikutnya jadi setengah kilo. Saya tingkatkan lagi 600, 700, 800, 900 sampai 1 kilo. Nah, semakin kita bisa melawan dengan olahraga yang semakin banyak, tapi jangan dilangsung ya. Kalau dilangsung, saya pernah mengalami sakit di bagian kaki. Itu anxiety datang, menakutkan. Saya pernah olahraga terlalu berat ketika ada jarum-jarum di badan dan kita lagi konyol pikirannya. Jadi kita berpikir, wah kenapa ini. Nah, jadi menakutkan juga. Jadi sampean mengupgrade badan sampean itu harus bertahap. Tidak boleh instan, sampean langsung saya mau sembuh dengan cepat, saya harus melakukan ini sampean target dengan sangat cepat, itu tidak bisa. Itu tidak akan berhasil. Yang ada, sampean ketika mau bangkit, kesikat anxiety lagi, sampean takut lagi, ngedrop lagi. Sampean akan berulang seperti itu lagi. Mau naik dikit, kesikat anxiety, drop lagi. Mau naik dikit, kesikat anxiety, drop lagi. Itu yang akan terjadi. Maka saran saya, sampean lakukan cara, metode itu tadi. Pelan-pelan, bertahap. Sampean jalan kaki jangan langsung banyak. Sampean jalan kakinya sedikit saja. Karena itu mempengaruhi di tubuh juga ya. Ketika sampean anxiety disorder itu butuh nutrisi yang sangat banyak. Ketika lambung sampean masih sakit itu juga butuh nutrisi yang banyak. Setiap apa yang sampean masukkan ke dalam mulut itu diolah langsung oleh lambung dan usus dijadikan nutrisi. Dan nutrisi tersebut tidak akan berjangka lama. Nutrisi tersebut akan sangat sebentar dipakai oleh tubuh, hanya 3 jam habis dan sampean harus isi lagi. Lah, kalau sampean nggak peka terhadap hal tersebut, ketika sampean sudah memakai nutrisi tersebut hanya 3 jam, terus sampean tetap bergerak terus, tetap aktivitas terus, akhirnya ngedrop sampean kehilangan nutrisi, sampean jadi oleng lagi, sampean jadi perutnya jadi pegal lagi, sampean jadi anxiety lagi, kacau. Makanya kenapa ada muncul metode makan per 3 jam sekali, karena itu tadi, tubuh itu butuh nutrisi 3 jam sehari sekali, 3 jam sekali untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ketika kita beraktivitas. Beda dengan orang tidur ya. Kalau rebahan aja bisa lebih panjang, mungkin bisa sampai 4 jam. Jadi sampean makan 3 jam sekali, sampean tahu kondisi sampean makannya jangan telat, sampean beraktivitasnya ringan, pelan-pelan di-upgrade tubuhnya, santai, ditambah terus durasinya, jalan kakinya ditambah, berjemurnya ditambah, bergeraknya ditambah, segala macam, terus makan lagi, ditambah lagi. Nah, tubuh itu melakukan penyesuaian akhirnya. Ketika tubuh sudah melakukan penyesuaian, goalnya itu ada di bisa makan sehari 3 kali atau 2 kali seperti saya. Kayak kemarin saya makan nasi hanya 2 kali. Tapi apakah hanya 2 kali itu aja saya makan nasi? Enggak, saya tetap ada suplemen. Kalau saya pagi sebelum sarapan, saya sarapan jam 10 kemarin ya. Kalau makan siangnya itu jam 4 kalau nggak salah, setengah 5 lupa saya. Nah ini kurma sama madu, ini nutrisi di awal sebelum sarapan. Setelah itu nanti sarapan,
makan siang, setelah makan siang nanti sore saya mungkin bisa bikin ini lagi atau paling tidak air kurma lah. Nah, itu buat memberikan nutrisi yang instan buat tubuh biar bisa bergerak. Jadi sampai detik ini pun, meskipun saya sudah bisa makan sehari 3 kali bahkan bisa 2 kali, tapi nutrisi yang lain itu tetap ada. Nutrisinya nutrisi yang instan. Pisang kurma. Nah, terus teman-teman, untuk yang masih anxiety disorder itu dijaga pola makannya. Ketika tidak ada masalah di dalam perutnya, kita bisa mengelola pikiran itu jauh lebih ringan. Jangan melulu menginginkan penyembuhan yang instan, karena tidak ada penyembuhan yang instan. Kita ini sudah sakit seperti ini, kita harus sadar bahwa kita sakit dan kita dituntut untuk sabar untuk menjalankan metode penyembuhan tersebut, dan kita harus ikhlas dalam menjalaninya. Ketika kita sudah bisa sadar, sabar, dan ikhlas tersebut, sampai tidak berangan-angan harus sembuh dengan seminggu depan harus sembuh, paling tidak 1 bulan depan harus sembuh. Sampai tidak usah memikirkan goalnya. Goal itu akan datang dengan sendirinya. Ketika semakin sampai pikirkan kapan goal ini, nggak usah. Sampai jadi stuck di situ saja. Sampai jadi kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan yang lain-lain. Kalau menurut saya paling efektif ya, menurut saya, dulu saya ketika sudah ikhlas banget, ya udahlah, biarlah, meskipun sampai seumur hidup saya akan mengalami lemas seperti ini juga nggak apa-apa sudah. Nah, itu sudah tingkat ikhlas yang paling tinggi itu. Nah, meninggal dengan waktu cepat juga nggak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Hanya begitu saja kalau itu saya. Nah, ketika kita sudah ikhlas, tiba-tiba kita jalani hidup itu jauh lebih santai, lebih rileks, lebih natural. Dan kita akhirnya lupa akan dengan sensasi, kita lupa akan anxiety, kecemasan berlebih, dan lain-lain. Kita akan lupa, maka tubuh kita ini terasa seperti orang normal. Dan saya berkumpul dengan orang-orang normal. Ketika saya ambruk, kalah, capek, ya udah tinggal istirahat gitu aja. Ketika saya kelingan, ya udah tinggal makan atau istirahat gitu aja. Hanya seperti itu saja. Dan saya tertib sekali. Kalau begadang itu paling nggak 1 minggu itu hanya sehari lah, sehari 2 hari. Kalau makan ngawur yang ada micin-micinnya, pewarna, itu paling nggak seminggu sekali. Sekarang 10 hari sekali mungkin saya makan-makan yang aneh-aneh itu. Selebihnya saya makan makanan yang normal. Karena yang benar adalah kita memakan makanan yang tanpa proses, makanan yang prosesnya semakin sedikit, itu lebih menyehatkan. Nasi dengan tempe, tempenya dikukus boleh, digoreng boleh, lauknya bisa daging, bisa ikan, itu digoreng, dikukus boleh, terserah, bebas. Yang penting jangan dijadikan nugget, jangan dijadikan sosis, jangan dijadikan makanan-makanan yang aneh-aneh ya, yang kekinian-kekinian itu, yang pengolahannya itu sampai beberapa kali lipat, sampai bentuk aslinya itu tidak terlihat. Jadi makanan yang paling baik, kata Dr. Zaidul Akbar, itu adalah makanan yang tidak merubah bentuknya. Nah, kalau sampean sudah tertib seperti orang-orang zaman dulu yang usianya panjang-panjang itu, yang mereka hanya makan makanan tradisional, makan makanan yang tidak berubah bentuknya, sampean akan baik-baik saja lambungnya. Jadi penyembuhan sampean itu akan beriringan, seiring berjalannya waktu itu sampean akan sembuh. Beda dengan ketika sampean penyembuhan tapi yang sampean makan masih junk food, masih sampah, masih nugget, masih sosis, masih segala macam. Ketika sampean makan hal seperti itu, maka yang terjadi adalah penyembuhannya itu sangat minim, sedikit-sedikit. Tapi ketika sampean beralih ke kehidupan yang baik dan benar seperti orang-orang lama, maka penyembuhan sampean itu akan jauh lebih cepat. Sebagai contoh, saya sudah 1,5 tahun ini sudah menghindari gula ya, dari mulai sedikit-sedikit sampai sekarang itu sudah hampir full saya tidak pernah makan gula. Itu terjadi perbaikan di kulit. Tidak ada keriput yang dulu itu seperti orang tua itu, keriputnya itu sudah mulai menghilang. Saya sudah tidak makan terigu banyak-banyak. Saya makan roti itu paling tidak itu hanya seminggu 1 kali. Saya makan mie goreng itu paling enggak 1 minggu 1 kali. Yaitu tadi ada 1 hari untuk bisa makan sembarangan. Tapi selebihnya yang 6 hari itu adalah full nutrisi yang diberikan kepada tubuh kita.
Sama halnya ketika di kehidupan ini, kalau kita umat muslim ya, kita 11 bulan boleh makan, tapi ada 1 bulan untuk perbaikan. Perbaikannya adalah di bulan Ramadan. Kita dituntut untuk puasa 30 hari penuh untuk bisa memperbaiki tubuh. Nah, saya berasumsi ke situ. Jadi saya makan baik selama 6 hari. 1 hari saya boleh makan tidak baik. Tapi ketika tidak ada keinginan untuk tidak makan yang nggak baik ya saya nggak makan. Saya tetap makan yang baik terus selama itu. Nah, itu yang membuat jadi bagus. Rambut sudah nggak ada rontok. Saya tarik seperti ini nggak ada rontok sama sekali. Sudah enak, sudah membaik semuanya. Tulang-tulang bagus, saya bangun tidur nggak ada nyeri, nggak ada nyeri sendi, saya sudah bisa lari, sudah bisa segala macam. Artinya ketika kita berpola hidup yang baik dan benar, maka tubuh kita akan menjadi lebih baik. Ketika tubuh kita sudah menjadi lebih baik, maka pikiran kita juga akan ikut membaik juga. Kita akan lebih santai, lebih rileks, dan tidak ada ketakutan-ketakutan yang datang karena kita tidak merasakan sesuatu di dalam tubuh kita. Jadi begitu teman-teman. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.